Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pejuang cuan. Gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat semua dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan jangan lupa ya kawan-kawan, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani malam hari ini teman-teman melihat rekondisi daripada market cryptocurrency. Kalau kita lihat bersama ya teman-teman, keadaannya sungguh luar biasa. Oke ya. Dan semoga saja ya teman-teman mental kalian tetap dijaga gitu, kesehatan kalian tetap dijaga, pola pikir ya jangan sepaneng teman-teman ya, tetap santai saja. Saya yakin ya ketika aset yang kalian beli memang benar-benar proyeknya bagus, proyeknya jelas dan tentu itu berkembang gitu, maksudnya saat ini dia mengerjakan sesuatu hal proyek ya kan, dia tetap banyak orang-orang yang megang ya, jadi tetap santai saja. Oke, di kesempatan malam hari ini teman-teman sedikit informasi tentang Launch. Oke, kalau kita bahas tentang Launch, kalau kita lihat sendiri harga daripada Luna Classic saat ini teman-teman sudah berada di area 15678. Oke, dengan 3 zero di belakang koma ya teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat memang menurun. Oke, menurun. Nah, jadi di sini ada pakar yang memprediksikan harga Launch itu bisa ke $1 teman-teman. $1 ya, bisa ke $1. Tapi ada beberapa tahapan yang memang harus dilakukan oleh Launch ya, dan itu yang akan mengantar harga Launch ke $1. Oke, kita bahas teman-teman ya. Nah, jadi di sini ada pakar ya teman-teman, pakar menguraikan langkah-langkah yang dapat membawa Terra Classic menjadi $1. Oke, nah jadi ini ada langkah-langkahnya ya agar Luna Classic ini bisa menempuh ke $1 teman-teman, dan langkah-langkah tersebut step by stepnya memang harus dilakukan gitu biar apa harga Launch ini bisa menempuh ke harga $1. Oke, jadi di sini di antara langkah-langkah yang digariskan oleh Clash adalah penurunan dari beberapa proposal yang secara berkala meninjau tarif pajak pembakaran. Oke, nah jadi Classic Crypto, anggota komunitas Terra Classic yang anonim namun terkenal, telah menguraikan beberapa tindak yang dapat diterapkan komunitas Launch untuk mempercepat kampanye peremajaan yang diluncurkan untuk Launch. Oke, dan dapat mengambil Terra Classic di atas $1. Nah, rekomendasi Classic datang tak lama setelah pengembang berhasil membuka kembali saluran interblock IBC-nya teman-teman. Oke. Dan di sini karena komunitas mencari langkah-langkah untuk mempercepat kebangkitan Launch. Nah, skema yang diusulkan terdiri 4 langkah yang direkomendasikan yang sebagai besar mudah dicapai. Nah, sebagian besar mudah dicapai berarti 4 syarat yang menuju ke harga Launch $1 ini teman-teman. Ini katanya sih mudah dicapai gitu ya. Maksudnya adalah 4 langkah tersebut yaitu mudah dicapai gitu. Nah, jadi Classy mengungkapkan rekomendasi pada hari Kamis di tweet melalui skema yang dijuluki cara memompa Launch. Langkah ini meliputi, oke, jadi di sini ada pengurangan proposal meninjau nilai pembakaran. Oke, jadi pengurangan proposal ya, dan menurut Classy komunitas harus mengurangi jumlah proposal yang diluncurkan, berusaha meninjau atau membuat perubahan pada tingkat pembakaran pajak atau dompet dengan aset off chain. Oke, jadi proposal-proposal saat ini memang sedang banyak ya di Launch ini teman-teman ya. Proposal ini baru deal atau belum selesai, tiba-tiba muncul proposal lagi ya, proposal yang berikutnya belum selesai muncul lagi. Nah, maka dari itu tingkat proposal tersebut harus dikurangi agar apa, berfokus dulu terhadap proposal-proposal yang sudah ada gitu teman-teman. Mereka berfokus, jangan proposal ini sudah deal ya, sudah disetujui, tiba-tiba ada proposal lagi dan skema pengerjaan dari proposal yang lama itu belum terrealisasi dengan sempurna, udah ada proposal lagi. Nah, nanti akan bisa terbengkalai, kurang lebih seperti itu. Oke, nah jadi mengikuti efek yang tidak menguntungkan dari tingkat pembakaran pajak 1,2% pada volume perdagangan Terra Classic, komunitas menyusun ide untuk secara signifikan mengurangi tingkat pembakaran untuk mendapatkan kembali minat investor pada Launch, karena pasar mengalami kelangkaan investor karena tinggi tingkat pembakaran pajak proposal untuk mengurangi tarif menjadi 0,2%. Oke, nah memang ya teman-teman ya, kalau masalah pengurangan pajak, Launch ini mengikuti apa yang disampaikan Binance waktu itu ya kan, lebih baik mengurangi
pajak, parameter pajak yang tadinya 1,2% menjadi 0,2% agar banyak orang yang mau membeli atau mentransaksikan loans gitu teman-teman ya, karena tingkat pembakarannya nggak setinggi 1,2%. Semakin ramai transaksi yang terjadi dan semakin banyak investor masuk, maka itu akan mendongkrak harga daripada Luna Classic. Beda cerita ketika tax burn 1,2% itu diterapkan tapi peminatnya sepi, yaitu sama aja. Oke, nah kurang lebih seperti itu. Terus langkah lebih banyak ruang untuk mengadakan dialog sehat di launch. Nah, jadi investor ingin merasakan yakin investasi mereka tidak dalam proyek mati. Begitu pula investor launch Classy memahami hal ini, dan itulah mengapa dia mengusulkan agar komunitas mengadakan lebih banyak ruang Twitter atau sesi diskusi untuk melakukan dialog yang sehat tentang prospek launch. Oke, jadi kayak apa ya? Kayak sistem amal lah, intinya kurang lebih seperti itu. Jadi banyak dari tim launch atau validator launch, orang yang mau membangkitkan launch itu melakukan ama dengan komunitasnya ya, dengan investor launch, agar apa? Bisa meyakinkan bahwasanya ini loh launch proyeknya akan bekerja seperti ini, launch ini mencoba bangkit gitu ya. Jadi meyakinkan investor lah agar mereka itu juga nggak was-was gitu ketika dia melakukan investasi terhadap launch ya, karena saat ini memang sudah sedikit demi sedikit investor itu sudah pada masuk, tapi masih banyak ya yang belum berani masuk. Karena apa? Berpikir bahwasanya launch ini adalah proyek yang sudah mati. Nah, maka dari itu langkah untuk diskusi atau ruang diskusi seperti AMA harus dilakukan biar investor juga yakin terhadap launch. Oke, nah terus yang berikutnya mengamankan pendanaan visi dari organisasi swasta. Modal venture merupakan bagian integral dari setiap dengan keuangan, termasuk industri cryptocurrency. Sebagian besar aset berdiri hari ini karena banyak dukungan dari perusahaan visi. Polygon dan Solana khususnya telah menerima dana dari beberapa perusahaan masing-masing sebesar 451 juta US dollar ya, dan 315 juta US dollar. Classy berpikir rantai Terra Classic juga bisa mendapatkan keuntungan dari pendanaan tersebut. Oke, jadi harus diamankan dulu nih pendanaan yang dari visi dari organisasi swasta ya, mengamankan pendanaan visi dari organisasi swasta untuk perkembangan daripada launch ya, biar nggak salah kaprah. Oke, nah menurut komunitas harus mengumpulkan dana dari organisasi yang tertarik untuk mendukung pengembangan on-chain untuk jaringan Terra Classic. Selain mendukung perkembangan, mengamankan pendanaan visi secara publik, mempromosikan jaringan karena investor ingin masuk ke aset yang mendapatkan perhatian cukup dari organisasi swasta terkemuka. Nah, kayak sistem apa ya? Periklanan lah kurang lebih seperti itu untuk memperkenalkan kembali launch bahwasanya sekarang sudah menjadi aset komunitas dan siap bangkit lagi. Intinya semakin banyak promosi, semakin banyak iklan tentang launch, itu akan semakin menyebar juga informasi tentang launch. Oke, dan pasangan ulang USDC dan V23 parity. Nah, jadi memang saat ini ya, kalau informasi yang saya dapatkan, USDC ini teman-teman itu akan di repegging kembali terhadap Luna Classic ya. Jadi nanti mungkin setelah V23, tapi dengan syarat USDC ini harus menyentuh ke $1 dulu teman-teman, biar apa? 1:1 dengan dolar, karena USDC ini kan stable coin ya, harus di 1:1 dengan dolar. Maka dari itu sebelum di repegging ya, atau di dinikahkan kembali dengan launch, itu harus mencapai $1 dulu ya, dan ini nanti juga akan membantu peningkatan daripada Luna Classic ke depannya ya. Pada bulan Terra Classic USDC kehilangan pajaknya selama runtuh ekosistem Terra pada bulan Mei. Benar ya teman-teman, jadi kita nggak usah membahas yang itu. Nah, selain itu Classy menyoroti pentingnya pemutakhiran V23 dan paritas launch. Pembaruan dijadwalkan terjadi bulan ini setelah pembukaan kembali IBC ke pertukaran terdesentralisasi Cosmos. Nah, osmosis yang terjadi pada hari Selasa pembaruan V23 awalnya dijadwalkan terjadi bersamaan dengan pembukaan kembali IBC ke osmosis. Tetapi pengembang inti launch Edward Kim sebelumnya memberikan proposal untuk mengimplementasikan yang terakhir lebih dahulu. Nah, ini adalah beberapa cara agar launch itu bisa mencapai ranah $1 ya teman-teman.
Tapi kita nggak usah muluk-muluk lunch bisa ke $1 ya, bisa ke Rp1.000 aja kita sudah cuan luar teman-teman. Jadi ya target boleh-boleh saja kalian mau menargetkan $1, $2 itu sah-sah saja teman-teman. Tapi ketika kalian sudah memang benar-benar dapat cuan dan kalian melihat indikasi harga tersebut akan turun lagi, ya nggak ada salahnya kita take profit ya kan. Walaupun kita punya target, yang penting jangan 100% diambil ya. Sisakanlah untuk target kita nanti ke depannya. Oke, mungkin ini dulu perihal lunch ya, semoga sedikit membantu. Salam cuan.